Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siapa di antara kita semua yang tidak ingin dimuliakan oleh masyarakat kita, yang tidak ingin dihargai, ya. Dan cara agar kita dimuliakan, dihargai, ya adalah dengan menuntut ilmu. Di mana-mana orang alim itu selalu dihargai oleh orang, ya, oleh masyarakat, ya. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala lebih menghargai lagi dengan memasukkan orang-orang yang berilmu ke dalam surga, ya. Banyak di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang dulunya adalah budak, ya. Tetapi kemudian setelah masuk Islam dan belajar bersungguh-sungguh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya menjadi ulama-ulama besar, ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam ini, ya, ke berbagai tempat, ya. Begitu juga dengan murid-murid sahabat dari kalangan tabi'in, banyak yang merupakan budak awalnya, kemudian kemudian dimerdekakan, kemudian masuk agama Islam dan menjadi para penuntut ilmu, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang mulia. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Kemudian antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu tidak sama, baik di pandangan manusia maupun apalagi di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Jawabannya adalah tidak sama. Orang yang berilmu dimuliakan, sementara orang yang tidak berilmu tidak dimuliakan. Orang berilmu, ya, dihargai di mana-mana, orang yang tidak berilmu tidak, ya. Orang yang berilmu beribadah mendapatkan pahala yang luar biasa, orang yang tidak berilmu apabila dia beribadah pahalanya tidak seperti orang yang mempunyai ilmu, dan seterusnya dari keutamaan-keutamaan ilmu, ya, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Begitu juga dalam hadis Rasulullah SAW kita temukan banyak hadis yang menjelaskan keutamaan menuntut ilmu ini, ya, dan keutamaan orang yang memiliki ilmu. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin menjadikan dia sebagai orang yang baik, maka Allah pahamkan dia ilmu agama ini. Jadi di antara tanda bahwa Allah ingin menjadikan kita orang yang baik adalah Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita petunjuk untuk menuntut ilmu, sehingga kita bersemangat dalam menuntut ilmu. Jadi orang kalau bersemangat menuntut ilmu, dia datang ke majelis-majelis ilmu, dia giat misalnya belajar dengan gurunya, dengan ustadznya, ini menunjukkan Allah ingin memberikan kebaikan kepada orang tersebut, ya. Dan kalau Allah sudah berkehendak memberikan kebaikan, maka orang tersebut hidupnya bahagia baik di dunia maupun di akhirat, ya. Kemudian orang yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Setiap orang yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, dia keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, atau dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu dengan gurunya, maka itu berarti Allah mudahkan jalannya menuju surga. Nah, ini dari sekian banyak keutamaan menuntut ilmu. Kemudian anak-anakku yang berbahagia, agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu ini, maka kita harus menjaga adab-adab, ya. Adab ini sangat penting dalam menuntut ilmu, ya. Kita harus menjaga adab-adab ini agar ilmu tersebut mudah kita terima, mudah kita pahami, ya, dan mudah kita cerna dalam otak kita, juga mudah untuk kita ingat, ya. Di antara adab yang harus kita perhatikan dalam menuntut ilmu ini, kita harus ikhlas, ya. Jangan menuntut ilmu karena motivasi lain, ya. Kita menuntut ilmu memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu bagaimana supaya ibadah kita benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya ibadah kita diterima, ya. Dan ingat bahwa menuntut ilmu ini adalah ibadah. Kata ulama, talabul ilmi ibadah. Menuntut ilmu itu ibadah, dan ibadah itu harus ikhlas. Menuntut ilmu itu harus ikhlas, ya. Maka harus ikhlas kita, dan Allah tidak menerima dari kita suatu ibadah kecuali yang ikhlas, ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam menuntut ilmu ini kita harus ikhlas, ya. Kita menuntut ilmu bukan karena supaya ingin dipuji orang, supaya ingin dianggap sebagai orang yang alim, supaya ingin dianggap sebagai orang yang salih dan salihah. Tapi kita menuntut ilmu ini agar ibadah kita benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menuntut ilmu bukan karena terpaksa, ya. Jangan sampai ada paksaan dalam menuntut ilmu ini. Harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, adab dalam menuntut ilmu. Harus ikhlas dalam menuntut ilmu, ya. Yang kedua, harus bersungguh-sungguh. Orang menuntut ilmu ini harus bersungguh-sungguh, ya. Rajin. Sepintar apapun orang,
Kalau dia malas dalam menuntut ilmu ini, dia tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. Dia harus bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh ya. Dia harus banyak membaca, sering-sering mengulang pelajaran, harus mendengar penjelasan dari ustadznya dengan tekun ya, sehingga ilmu yang didapatkannya itu benar-benar mantap ya. Ya. Ada ulama yang mengatakan lan tananul ilma birahatil jism. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu kalau kamu bermalas-malas ya. Kalau kamu bermalas-malas, kamu tidak akan mendapatkan ilmu ya. Apalagi di zaman kita sekarang ini banyak godaan dalam menuntut ilmu. Dan kalau kita berhasil melawan godaan ini, handphone, teman-teman yang pemalas misalnya, ya kan, TV misalnya, kalau kita ingin menuntut ilmu kemudian banyak godaannya dan kita berhasil melawan godaan tersebut, maka insya Allah ilmu yang akan kita dapatkan akan lebih bermanfaat bagi kita ya. Maka bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu ini, jangan malas ya, karena malas itu dari setan. Malas itu dari setan, dan setan itu tidak ingin kita menuntut ilmu. Setan inginnya kita bodoh, kan kalau bodoh maka mudah disesatkan oleh setan. Oleh sebab itu setiap orang yang disesatkan oleh setan pasti adalah orang yang lupa akan ilmu yang ada padanya ya. Maka harus bersungguh-sungguh ya. Jangan sampai kita malas ya. Kalau kita malas dan tidak mendapat ilmu ya, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabis. Kamu ingin berhasil tapi kamu tidak bersungguh-sungguh. Sesungguhnya sebuah kapal tidak bisa berlayar di tanah yang kering ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang alim, kita harus bersungguh-sungguh ya. Harus mengulang pelajaran tiap hari ya. Harus mencatat dan seterusnya ya. Kemudian juga dalam menuntut ilmu ini kita harus ya memperhatikan guru. Ketika guru menerangkan, maka harus kita perhatikan dengan baik agar kita cepat pahamnya. Jangan ketika guru menerangkan kita main-main, kita tidak serius, kita bercanda dengan teman-teman, kita berisik ya, kita menoleh kemana-mana, melihat keluar dari tempat kita misalnya, sehingga sehingga kita tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru kita. Kemudian apabila ada sesuatu yang tidak kita pahami, maka kita harus bertanya langsung kepada guru. Apabila ada suatu hal yang tidak kita pahami, maka bertanyalah kepada guru tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Ya, bertanyalah kepada orang yang mengetahui kalau kalian tidak mengetahui. Jadi kalau ada pelajaran misalnya yang tidak kita ketahui, langsung tanyakan. Ya, jangan biarkan pelajaran tersebut kita tetap bingung. Ya, besoknya ada lagi yang tidak kita ketahui, kemudian masih kita bingung dan seterusnya. Akhirnya kita tidak paham-paham ya. Jadi kalau ada yang tidak kita pahami, langsung tanyakan saat itu ya. Nah, tentunya dengan bertanya dengan kalimat-kalimat yang sopan ya, bukan menguji guru ya, tapi dengan kalimat-kalimat yang sopan. Kita bertanya memang karena ingin mendapatkan ilmu. Ini harus ya, jangan dibiarkan kita tidak mengerti ya. Kalau kita tidak mengerti, seterusnya tidak mengerti, akhirnya kita malas belajar ya. Jadi kalau anak-anakku sekalian tidak memahami suatu permasalahan ilmu, tanyakan kepada gurunya ya, gurunya akan menjelaskan ya sampai kita paham ya. Enggak apa-apa bertanya 2 kali, 3 kali dan seterusnya, karena ilmu itu adalah paham. Kata Imam Bukhari, al ilmu huwal fahmu, bahwa ilmu itu adalah paham ya. Kemudian dalam belajar ilmu ini kita harus mencatat ya, harus catat ya, ilmu itu harus dicatat dalam buku catatan kita ya, jangan dibiarkan lewat begitu saja. Ya, karena kalau sudah lewat dari dari ingatan kita, maka kita akan melupakannya. Maka catat setiap ilmu yang disampaikan oleh guru kita ya, terutama ilmu-ilmu yang kalau kita biarkan dia akan cepat lupa dari kita ya, seperti bahasa Arab misalnya, itu harus dicatat ya. Dan kalau kita lupa misalnya, kita bisa merujuk kembali kepada catatan kita. Kemudian anak-anakku yang berbahagia, dalam menuntut ilmu ini kita harus tawadhu ya. Tawadhu itu artinya rendah hati ya. Jangan mentang-mentang kita sudah mengerti suatu ilmu, lalu teman kita belum mengerti, kita merendahkan teman kita. Anggap teman kita ini misalnya orang yang yang lemah otaknya misalnya ya, atau orang yang tidak paham-paham. Ini tidak dibolehkan. Meskipun kita sudah mengetahui suatu ilmu, jangan kita menjadi orang yang menyombongkan diri ya karena pengetahuan kita ya. Hendaknya kita tetap tawadhu ya. Teman-teman kita hargai. Kalau ada teman kita yang tidak mengerti, kita ajarkan dengan sopan santun ya, dengan lemah lembut. Kalau ada yang bertanya, kita jawab. Jangan merendahkan teman kita yang
yang yang belum mengerti ya. Kemudian juga ilmu ini akan semakin mantap kalau kita mengamalkan. Jadi setiap ada ilmu yang di situ ada tuntutan untuk mengamalkannya, maka amalkan. Jangan biarkan begitu saja ya. Misalnya kalau kita mendengar hadis di mana hadis tersebut memerintahkan kita untuk bersedekah misalnya, maka kita amalkan. Ya, maka kita amalkan. Karena dengan mengamalkan suatu ilmu, maka ilmu tersebut akan lebih mantap ya, tertanam dalam otak kita. Nah, mudah-mudahan dengan menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu ini, kita menjadi orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita, itu artinya Allah berkehendak menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang baik. Ya, baik di dunia dan baik di akhirat. Nah, ini yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan yang Ustaz sampaikan ini berfaedah bagi diri Ustaz sendiri dan juga bagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, inayahnya kepada kita semua sehingga kita konsisten dalam menuntut ilmu ini sepanjang kita hidup, mulai dari kecil sampai kita dewasa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.